Men themselves have wondered what they see in her. They try so much, but they cannot touch her inner mystery. When I try to show them, they say they still cannot see. I say it's in the reach, her arms, the span of her hips, the stride of her step, the curl of her lips. It's in the arch of her back, the sun of her smile, the right of her breast, the grace of her style. It's in the tap of her shoes, the bend of her hair, the palm of her hand, the need for her care. 'Cause she's a woman, phenomenal woman. That's her. Gubahan tulisan dari Maya Angelou itu diposting atau diunggah orang yang akan saya ajak ngobrol untuk kali ini. Stacy namanya. Dan tulisan tadi diunggah dengan foto bareng pasangannya. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Oke, jadi nama panjang gue Anastasia, tapi biasanya dipanggil Aca, Tasya, atau Stacy. Orang-orang manggil kayak gitu. Biar enak kita panggil Aca aja kali ya. Oke, Aca ya. Iya. Soal nama panggilan itu di postingan Instagram juga kemarin sempat saya lihat ada Sometimes I Miss Tasya. Dan ada foto kayaknya kali pertama kita ketemu gitu dengan rambut panjang juga kan ya. Sebenarnya sekarang kan udah ganti. Kenapa memposting itu? Oke, jadi menariknya di balik tadi ada ketiga nama panggilan gue itu. Yang pertama Aca. Aca itu jadi sebenarnya itu adalah panggilan dari keluarga atau sama orang-orang yang benar-benar udah deket banget, udah kenal gue pribadi dari kecil. Jadi memang manggilnya Aca. Tapi di sekolah biasanya bahkan sampai SMA itu orang-orang manggilnya Tasya, atau mungkin kuliah juga gue cenderung memperkenalkan diri sebagai Tasya gitu karena kata nyokap itu nama gue gitu. Tapi ini berhubungan juga dengan tanda kutip proses transisi gue gitu sama gaya gue. Ada seorang kawan baik dari gue yang mengatakan enggak deh, kayaknya Tasya tuh enggak lo banget namanya gitu, kayak itu terlalu feminin untuk seseorang yang enggak sefeminin itu gitu loh gue. Jadi akhirnya gimana kalau nama lo Stacy, katanya kayak gitu. Terus I actually like that name Stacy, jadi ya udah gitu. Gue sekarang orang cenderung manggil gue Stacy sih. Jadi Tasya itu sebenarnya lebih ke sisi feminin dari gue gitu loh. Masa lalu itu di mana rambut gue panjang, di mana gue harus conform sama society seperti itu. Itu identitasmu sekarang ini kan, atau gimana sih sebenarnya Stacy ini? Iya. Sebenarnya gue nggak pernah nyaman sih dipanggil Tasya gitu. Kayak Tasya menurut gue, khususnya untuk di era kita nih, kayaknya nama Tasya tuh pasaran banget menurut gue. Jadi gue sebenarnya lebih prefer dipanggil Aca gitu sama teman-teman gue gitu. Tapi ketika ada tawaran dari teman gue, kayaknya lo cocok Stacy deh. Gue ngerasa kok kayaknya keren gitu, kayak cocok aja sama gue. Jadi ya udah gitu aja, nggak ada arti lebih dalam banget sih sebenarnya. Jadi nggak ngerasa Stacy kayak semacam alter ego, bukan itu ya maksudnya? Gue sempat berpikiran itu sebenarnya. Cuman gue rasa Stacy itu adalah gue, Tasya atau Aca yang selama ini terkurung gitu loh istilahnya. Stacy ini dia kayak lebih bebas aja, lebih menjadi diri dia sendiri gitu. Gimana sih proses Stacy menemukan Stacy gitu ya? Atau nanti bakalan tetap evolve gitu atau gimana? Wah, I'm not sure kalau gue akan dikasih nama baru lagi, karena sepertinya orang-orang udah cukup pusing gitu loh manggil gue siapa gitu loh. Ya prosesnya seperti itu aja sih. Maksudnya karena memang selama ini ternyata gue memang merasa kok sepertinya gue bertingkah laku, berpakaian, bahkan
sesuai dengan tuntutan orang-orang gitu loh, kayak tuntutan orang tua, tuntutan masyarakat gitu, bukan menjadi diri gue sendiri gitu. Ketika tanda kutip gue udah meletak gitu loh, kayaknya gitu, dengan nama baru itu muncul, gue lebih bisa mengembrace myself aja gitu. Seberapa penting sih kemudian ekspresi kita di luar, dalam artian appearance gitu, penampilan, dan juga apa yang ada di dalam hati atau pikiran kita gitu, kesesuaian itu gimana kalau menurut Stacy? Kalau yang aku rasakan sih sekarang, aku bisa lebih free dan lebih percaya diri gitu kemanapun aku pergi, dengan ekspresi seperti ini gitu loh. Dengan mungkin orang mungkin pendengar nih bingung ya, kayak ekspresi seperti ini apa, emang gue dulu kayak gimana. Jadi dulu tuh gue rambutnya panjang dengan lebih feminin gitu, gue lebih khawatir dengan perkataan orang-orang gitu loh. Kalau dia potong rambut pendek kan cewek harusnya rambut panjang kayak gitu. Sekarang gue ngerasa justru lebih pede aja dan lebih bisa berjalan dengan percaya diri gitu loh, dibandingkan dulu gue merasa gue lebih insecure aja gitu. Bodoh amat dengan opini orang di luar sana gitu ya? Ya well, to be honest masih ada sih yang dipikirkan gitu. Tapi gue lebih merasa gue bisa berjalan sebagai diri gue sendiri gitu loh, bukan menjadi sebuah tuntutan orang lain gitu. Stacy tuh orangnya kayak gimana sih gitu? Wow, ini seru banget ya sampai ngomongin begini. Kalau Stacy menurut aku dia tuh lebih gimana ya dia? Dia lebih, mau dibilang rebel nggak juga sih sebenarnya, kayak gue tetap gue aja, tapi kelihatannya garang. Karena kan ini tentang ekspresi secara gue berpakaian ya. Jadi kelihatannya sebenarnya garang, dan kelihatan orang ini tuh kok kayaknya galak gitu, atau I don't know. Orang-orang sih bilangnya kayak gitu ya, kok kayaknya menakutkan gitu loh, padahal nggak juga sih sebenarnya. Kita kali pertama ketemu waktu itu ada satu project gitu ya, soal mental health gitu ya. Stacy sekarang gimana kondisinya? Gimana ya, mau dibilang udah sembuh juga nggak juga gitu. Jadi aku adalah salah satu orang yang didiagnosa dengan bipolar. Jadi memang di masa-masa tertentu aku ada fase-fase depresif banget gitu, tapi ada juga fase yang biasa dibilang mania gitu, atau ya kelihatannya I'm on the top of the world gitu, kerasanya kayak gitu, dan pokoknya mood swing, dan itu saat-saat yang tidak diduga, dan ketika lagi di bawah tuh benar-benar sampai ya kayak terburuk dalam hidup aja gitu. Bahkan sampai ada suicidal thoughts atau semacamnya, keinginan untuk melukai diri gitu. Kali pertama didiagnosa berapa tahun yang lalu kah? Sekitar tahun 2016 sih kalau nggak salah. Itu pertama kalinya aku pergi ke bantuan profesional gitu, ke seorang psikiater. Sekarang sudah bisa maintain dong ya? Atau masih kadang-kadang relapse atau gimana? Sekarang aku masih dalam pengobatan sih. Jadi memang kuncinya kalau kita dalam pengobatan harus teratur minum obatnya katanya, supaya kita bisa lebih aware, lebih tanda kutip bisa mengontrol episode-episode yang akan muncul gitu. Tapi kadang-kadang akunya juga suka skip obatnya, ya itu memang butuh ketekunan yang super ya untuk minum obat itu. Tapi harus minum obat kah? Atau masing-masing orang juga kasusnya berbeda ya? Atau dalam artian kewajiban untuk minum obat itu tadi? Aku rasa sih sebenarnya tergantung orangnya ya, kayak per kasusnya dia seperti apa. Kalau memang sudah di taraf dia memerlukan obat, maka oke, sebaiknya ya udah dia minum obat. Tapi kalau memang ternyata belum sebegitunya butuh obat, ini ya kurang lebih kayak gitu ya nggak usah. Intinya sebenarnya cari bantuan profesional aja sih, karena mereka yang lebih tahu kan kita butuhnya seperti apa gitu. Waktu itu titik di mana sih dalam hidupnya Stacy gitu memutuskan untuk kemudian kayaknya butuh ke dokter nih gitu? Jadi memang pada waktu itu tahun 2016 ada kejadian luar biasa gitu yang terjadi sama aku sama keluarga, yang mana orang tua waktu itu tahu mengenai orientasi seksual aku. Nah di saat itu mereka niatnya untuk membawa aku ke psikiater. Entah apa maksudnya sampai sekarang aku nggak tahu dan belum ada pembicaraan itu. Mungkin niatnya untuk terapi konversi atau semacamnya. Tapi ternyata yang terdeteksi tanda kutip dari pergi ke psikiater itu bahwa aku sebenarnya ada kecenderungan bipolar gitu.
Manik depresif. Iya, jadi sebenarnya memang yang dokter lihat pun orientasi seksual aku itu bukan sebuah masalah yang memang harus diobati gitu menurut psikiaternya, tapi yang menjadi sorotan psikiater ini adalah aku ada gejala manik depresif dan ini harus dibantu gitu. Jadi pertama kalinya itu bukan kemauan aku sendiri kebetulan gitu. Nah, pressure semacam itu mempengaruhi nggak sih kondisi kesehatan jiwa? Aku nggak berani bilang kalau memang pasti itu adalah pengaruhnya. Tapi kalau buat aku pribadi sih aku bisa bilang bahwa itu adalah menjadi sebuah trigger utama sih. Karena kebetulan memang orang tua aku dan aku memang di masa itu tidak terlalu dekat gitu. Tidak komunikasinya nggak intens gitu. Jadi bisa dibilang kalau mereka tidak tahu apa-apa soal aku, tapi tau-taunya mereka tahu kalau orientasi seksual aku ini berbeda dengan orang-orang. Makanya mereka langsung panik gitu. Jadi ya udah gitu aja. Dan itu menjadi trigger yang sangat besar sih bagi hidup aku dan ya khususnya bagi hidup aku karena pada saat itu aku sedang kuliah dan karena huru-hara ini itu sampai dilibatkan semacam oknum-oknum pihak berwajib gitu loh sama orang tua dan itu membuat aku sangat down banget gitu karena aku merasa kayak kok orang tua gue gini banget sih sama gue anaknya sendiri loh, kok kayak gue penjahat dari mana gitu loh perlu pakai polisi lah atau intel gitu. Jadi memang itu perasaannya buruk banget sih saat itu. Pun sampai sekarang masih belum sempat ngobrol soal itu bareng orang tua. Untungnya sih sekarang sampai detik ini hubunganku sama orang tua tuh udah baik-baik aja sih. Maksudnya kalau dibandingkan dengan waktu itu kita sudah berkomunikasi akhirnya membicarakan apa yang terjadi waktu itu. Bahkan aku juga sendiri akhirnya bilang karena waktu itu kan kondisinya adalah aku ketahuan nih sama orang tua. Akhirnya di satu titik aku rasa sudah siap, akhirnya aku yang bilang kayak ya udahlah kalian tahu ini dari orang atau entah dari intel atau dari mana. Ini deh aku yang kasih tahu bahwa ya pacarku adalah seorang perempuan. Aku suka sama perempuan. Ya udah akhirnya ini juga butuh proses sih bagi orang tua. Maksudnya prosesnya tidak secepat itu. Aku juga berusaha memahami orang tua tuh bagaimana sih gitu perasaannya ngelihat aku adalah anak paling besar, perempuan satu-satunya. Dan ya mungkin mereka menaruh banyak harapan juga gitu loh sama aku gitu kan. Jadi aku juga harus mengerti mereka bahwa mereka butuh proses gitu untuk bisa entah menerima atau setidaknya mencerna apapun ini gitu. Kita beralih ke mungkin hal yang lebih personal lagi. Sekarang lagi ini ya, in relationship ya. Iya. Boleh cerita, waktu itu ketemunya di mana sih? Waduh. Jadi memang aku sama pacar sekarang sudah 1,5 tahun kita pacaran dan kita ketemu di kantor dulu. Oke. Dan memang nggak sengaja sih sebenarnya kayak ya udah kita memang aku juga niatnya nggak mau cari pacar juga dan dia juga sebaliknya orang kita sama-sama kerja gitu. Justru tapi begitu kita mulai berpacarannya ketika kita udah cabut dari situ. Jadi pacarku yang cabut duluan dari tempat kantornya karena dia ada pekerjaan lain. Lalu akhirnya kita makin dekat lagi dan aku juga keluar akhirnya baru kita pacaran. Jadi sebenarnya pacarannya bukan berkat kantor juga sih. Jadi ketemunya lewat situ. Tapi pacar tahu kondisi Stacy seperti apa? Iya tahu. Dan kapan waktu itu ngomong gitu? Aku kalau mau inget-inget sebenarnya sih nggak pernah inget untuk ngasih tahu dia begitu pertama deket ya kayak hey aku bipolar nih gitu. Cuman karena kebetulan kita sama-sama dari dasar ilmu yang sama gitu, kita S1-nya sama-sama belajar psikologi, jadi aku rasa kita ada lumayan sedikit peka lah gitu terhadap gejala-gejala apa gitu. Jadi dia yang melihat bahwa aku nih kenapa ya gitu, dia mencoba reach out dan memberikan aku bukan perhatian lebih sih, bisa dibilang perhatian lebih dan di situ kita komunikasi dan akhirnya aku bilang sih kayaknya sama dia kalau ya aku punya kondisi ini gitu. Itu waktu pertama-tama kenalan atau lagi proses PDKT atau sudah pacaran kah waktu itu? Kayaknya pas proses PDKT sih setahu aku karena kebetulan seingat aku yang justru bikin kita deket banget adalah aku waktu itu tuh lagi masa down juga. Jadi kebetulan di masa kita PDKT itu aku
ya itu kayak tanda kutip aneh-aneh deh. Aku menyakiti diri sendiri dan sebagainya. Jadi orang yang saat itu terdekat sama aku, yaitu pacar aku, dia langsung reach out ke aku gitu. Dan dia tahu bahwa ada sesuatu nih sama Stacy gitu. Yang bisa dibantu, yang harusnya dibantu gitu. Berarti dia punya cukup pengetahuan gitu ya, gimana berhubungan dengan orang yang punya masalah kesehatan jiwa gitu ya. Iya, aku bisa bilang sih seperti itu. Dia tuh sangat, punya pengetahuan yang cukup gitu. Dan dia sangat sensitif aku rasa ya untuk menangani orang-orang dengan mental health issue gitu. Tapi itu mempengaruhi nggak sih hubungan kalian? Mempengaruhi banget sih. Jadi memang pada awalnya aku memang merasa, wow, ini orang memang memberikan bisa memberikan tanda kutip treatment yang memang seharusnya dia berikan gitu, orang-orang berikan kepada orang-orang dengan mental health issue gitu. Tapi di sisi lain bisa berat buat dia juga sih, karena kan jadi kesannya kayak kok dia yang selalu take care of me gitu loh. Jadi aku juga ada rasa seperti itu gitu loh. Bipolar tadi dibilang kan ada 2 fase, ada depresif dan manik gitu. Sempat ngalami semacam lebih mempertanyakan kali perasaan ke orang ini beneran atau enggak, atau memang ini cuman fase manik aja yang ngomong? Sempet sih sebenarnya, sempet mikir kayak gitu dan sempat mempertanyakan juga apakah memang kebetulan karena dia ada aja gitu orangnya di saat gue lagi ada di bawah gitu loh, makanya aku tertarik sama dia. Tapi ternyata enggak sih, kayak aku juga kalau ditanya gimana ya aku tahu aja kayaknya memang ya udah nih orang gue suka gitu. Cara kalian berdua gitu memutuskan navigasi hubungan kalian tuh kayak gimana sih? Navigasi hubungan. Sebenarnya di awal-awal tuh nggak ada perjanjian atau nggak ada navigasi detail gitu loh bahwa dan gue juga nggak kasih peringatan. Tolong kalau gue lagi begini tuh berarti gue begini ya. Jadi it just happen gitu loh. Tiba-tiba gue ngerasa seperti ini atau ada trigger-trigger seperti kayak mungkin kalau ada cekcok sama orang tua di rumah tiba-tiba gue begini aja gitu. Dan dia juga langsung ya berperan gitu loh sebagai orang yang bisa membantu gue gitu loh, mengangkat istilahnya dari kegelapan. Apa sih, puitis banget gitu. Jadi it just happen right away aja sih. Dan sebaliknya juga gitu, maksudnya aku juga melihat pacarku juga bukan robot, maksudnya bukan malaikat gitu kan. Dia juga punya masalah gitu kadang-kadang, dan ya aku juga harus melakukan hal yang sama gitu loh untuk dia sebagai pacar juga. Tapi justru beratnya adalah ketika kita berdua lagi sama-sama breakdown. Iya, maksudnya kita lagi sama-sama ada masalah, lagi sama-sama breakdown. Nah itu nggak ketemu kan tuh. Jadi itu tricky sih, mau dibilang bagaimana kita bisa caranya bisa ngomongin baik-baik lagi. Itu adalah ya mungkin yang kita butuhkan hanya calming down dulu gitu loh. Kita sadar bahwa kita tuh nggak selamanya bisa maksain semuanya tuh harus sekarang saat ini gitu. Nggak semuanya kan indah kan dalam hubungan itu gitu kan. Ini kan ada persoalan yang lain gitu, ada ekstranya gitu. Kalau kalian kemudian sampai nemu itu setelah berapa lama? Kayaknya itu setelah pokoknya lewat honeymoon phase itu mungkin kayaknya lebih dari 5 bulan kayaknya ya. Kayaknya kalau 5 bulan pertama tuh kesannya kayak masih semuanya indah walaupun enggak juga gitu loh. Kalau salah satu ada yang merasa berat, salah satu ada yang ngerasa down, yang satunya akan comfort gitu loh, mengayumi lah kayak gitu. Tapi kan ternyata seiring berjalannya waktu nggak segitunya gitu. Kita bukan malaikat dua-duanya. Akhirnya kita ketemu aja gitu loh dengan semakin banyak pressure yang ada, baik di kerjaan juga, misalnya kerjaan pacar atau gue di kuliah gue waktu itu. Berarti gangguan kesehatan jiwa yang Stacy punya gitu, atau bipolar itu tadi juga mempengaruhi hubungan kalian berdua atau enggak? Bisa dibilang iya sih, karena itu sebenarnya aku sendiri merasa itu sangat mengganggu gitu loh. Episode-episode aku kayak mood swingnya aku itu sangat mengganggu juga, baik mengganggu aku pribadi dan aku merasa cukup mengganggu pacarku sih, karena kita nggak bisa tahu gitu loh, dan kita kadang-kadang tidak bisa mengontrol itu, tidak bisa mengontrol emosi yang sedang dirasakan. Ketika gue lagi manic gitu, gue sangat impulsif, gue sangat senang bisa, ayo kita belanja ke sini atau kita makan di sini, kayak itu
tindakan kecil aja gitu ya. Tapi tanpa memikirkan konsekuensi ke depan, misalnya gue ngabisin tabungan atau gimana, maksudnya itu kan juga nyusahin juga gitu loh. Atau tiba-tiba misalnya aku down karena hal kecil aja aku bisa down, apalagi aku juga punya masalah dengan anxiety atau kecemasan gitu. Jadi itu mengganggu banget sih. Kalau hubungan kalian juga mempengaruhi kondisi kesehatan jiwa Stacy nggak? Kalau menurut aku pribadi sih iya, lumayan. Karena aku merasa bahwa pacarku itu hampir sebut nama. Aku merasa kalau pacarku itu tuh adalah memang orang terdekat, orang kepercayaan, dan orang pertama yang akan aku kabarin atau kasih tahu kalau misalnya aku kenapa-kenapa. Kalau sedih, seneng, gimana-gimana. Itu bisa jadi kelemahan juga sih seperti ini. Maksudnya padahal kan aku juga punya teman-teman lain gitu loh. Nah tapi ketika aku sedang berantem sama dia gitu loh, aku gak bisa meraih dia, gak bisa ngobrol sama dia gitu. Itu membuat aku stres banget gitu. Aku merasa gak punya siapa-siapa di dunia ini. Kayak mulai deh kalau kata orang-orang tuh lebay banget. Padahal di sekitar gue tuh ada teman-teman gue yang biasanya juga mau dengerin juga gitu loh, sama kayak pacar gitu. Kan sempat dibilang selama menjalani hubungan pernah relapse gitu ya. Itu kalau sudah dalam posisi itu kalian gimana kemudian mengatasinya? Aduh, bingung. Jujur kalau ditanyain itu, gue tuh pribadi bingung. Karena gue sangat impulsif kalau memang lagi berantem atau lagi apa-apa tuh. Gue punya kecenderungan sangat buruk tuh, yaitu untuk menghancurkan barang-barang yang ada di sekitar gue. Jadi apalagi kalau misalnya gue lagi nyetir, itu gue bisa langsung blank aja gitu. Gue tidak bisa merasakan, kayak tidak sadar sama, tidak punya kendali sama badan gue. Tapi gue tuh nyetirnya ngebut banget. Maksudnya itu kan juga bahaya banget kayak gitu. Jadi biasanya yang terjadi tuh adalah butuh waktu aja sih, sama-sama gitu loh. Kayak aku butuh waktu untuk tenang dulu, dia juga sebaliknya seperti itu. Komunikasi penting ya berarti ya kan? Memang penting kalian banget sih. Dan bikin perjanjian sih memang bahwa tanda kutip kalau misalnya ada yang lagi sadar gitu, sadar tanda kutip, itu kita saling ngingetin. Atau kita juga udah sempat bilang, kita udah sempat ngobrol juga kalau ketika memang sudah diperlukan atau mungkin sebelum diperlukan gitu loh, mari kita cari bantuan profesional aja gitu loh untuk menyelesaikan masalah ini. Makanya aku juga kemarin rutin minum obat dan ke psikiater juga gitu loh, karena aku juga pingin bisa lebih mengontrol impuls-impuls itu yang bisa nantinya siapa tahu bisa merusak hubungan kita juga gitu loh. Karena ini kan tidak bisa dikontrol ya, bukan berarti perbuatan itu juga menjadi pembenaran bagi aku sih. Cuman ya daripada kenapa-kenapa kan gitu. Kalau mungkin bisa dirangkum atau dijelaskan gitu, sebenarnya menjalin hubungan ketika punya masalah kesehatan jiwa gitu ya, itu sebenarnya susah atau possible, tapi memang perlu kerja keras gitu. Yeah, I would say that. It's possible, tapi butuh kerja keras dan butuh kesadaran juga sih. Dalam arti ini nggak mudah gitu. Misalnya salah satu pasangan itu punya mental health issue, yang satu lagi mungkin tidak, atau mungkin tidak tanda kutip parah yang satunya. Maka kita harus sadar gitu loh konsekuensi-konsekuensi yang akan muncul ketika berjalannya hubungan itu tuh akan seperti apa gitu loh. Mungkin pada saat jatuh cinta tuh memang semuanya indah gitu, nggak kelihatan seperti apa-apa gitu loh. Tapi ketika memang ada stresor itu bisa akan jadi berat banget untuk pasangannya gitu loh, yang mungkin lebih tanda kutip tidak apa-apa gitu ya. Karena kita juga mengerti gitu loh, misalnya kita ini pacaran bukan menjadi pengasuh seseorang kan. Jadi kalau memang mau melanjutkan hubungan itu, aku sih sangat menyarankan memang kalau misalnya sudah tahu bahwa pasangannya tuh mempunyai mental health issue, go get professional help because it will help. Karena bisa komunikasikan ke psikolog atau psikiater untuk menanyakan dan setidaknya apa yang bisa dilakukan untuk membantu pasangannya. Karena nggak bisa sendirian sih kalau menurut aku, karena ini kan soal mental health issue ya. Kira-kira ada nggak sih waktu yang tepat untuk bilang ke pasangan kita kalau sebenarnya saya punya masalah kesehatan jiwa, katakanlah seperti itu? Kalau menurut aku sih awal-awal kali ya. Ini menurut aku pribadi ya, pendengar, maaf kalau misalnya ada yang punya berpendapat beda gitu loh. Karena aku selalu
berpendapat bahwa ya mendingan dari awal aja deh kasih tahu. Kayak lo kalau mau pacaran sama gue, ini konsekuensinya. Membicarakan gue punya perkara beban yang tidak sangat berat, dibicarakan yaitu ketika gue adalah berbicara seorang dengan perkara bipolar. cinta. Kalau lo nggak sanggup, ya udah nggak apa-apa, lo tinggalin gue aja gitu. Kayak aku sebenarnya pernah dekat sama orang yang sebenarnya belum sempat aku kasih tahu, tapi mungkin dia menyadari gitu loh gejala-gejala ini gitu loh. Dia bilang bahwa aku terlalu problematik untuk dia, jadi dia meninggalkan aku kan. Ya jujur aja ini manusiawi ya, sakit hati gitu kan main ditinggalin kayak gitu. Cuman akhirnya kita juga ngerti gitu loh ya udah, daripada nanti kita udah pacaran terus menaruh ekspektasi bahwa pacar kita tuh seharusnya the one who comforts me, dan malah jadi kecewa lagi, nanti malah jadi breakdown lagi, ya udah mendingan menurut aku sih dari awal aja gitu. Jadi biar pasangannya tahu. Dan aku rasa kalau memang pasangannya itu atau calon pasangannya nggak bisa menerima, ya nggak segampang itu sih. Tapi ya mungkin cari seseorang yang bersedia menerima kamu gitu. Kalau Stacy sendiri nganggap bipolar yang Stacy punya itu bagian dari diri Stacy atau itu sesuatu yang lian aja gitu, pun kemudian kalau menjelaskan ke pasangan gitu ya, atau gimana sih sebenarnya? Yang aku coba lakukan sama pasangan belakangan ini, karena awal-awal aku tidak punya insight seperti ini ya. Jadi belakangan ini yang aku coba bilang ke pasangan bahwa ya aku bipolar itu memang merupakan bagian dari aku, tapi itu bukan aku. Jadi aku berusaha, kalau mau dibilang sembuh itu tricky banget ya kata-kata sembuh dalam mental illness itu, tapi setidaknya aku bisa menguasai atau setidaknya aku bisa sadar sama hal itu. Jadi aku akan berusaha sekuat mungkin supaya si bipolar ini tanda kutip tidak menguasai aku gitu loh. Sampai pada kesimpulan seperti itu kan prosesnya itu butuh waktu lama banget sih, dan jujur aja di saat seperti ini aku cenderung stable. Jadi aku berani ngomong kayak gitu, tapi ketika memang aku lagi berada di bawah itu nggak bisa aku bilang kayak gitu sih. Jadi ya memang itu butuh proses, dan ya itu kita harus menghargai proses ya kalau untuk bisa sampai kesimpulan seperti ini. Oke. Pertanyaan terakhir, what is love to you then? Wow, nggak pernah ada yang nanyain hal seperti ini. What is love to me? Wah, ini berat banget nih, gue harus jawab banget nih. Aduh, maaf ya pendengar kalau ternyata jawaban gue cheesy banget. Jadi gue tumbuh besar dengan cinta-cinta yang ada di film-film, dengan bacaan-bacaan tuh yang cheesy banget, yang menye-menye gitu loh. Tapi menurut gue cinta itu adalah ketika lo dengan orang yang lo cintai itu berusaha untuk melakukan sesuatu yang bisa saling nyenengin gitu loh. Kayak lo ingin melakukan sesuatu yang terbaik buat orang yang lo sayangi. Itu sih gue kayaknya ya. Saya akan akhiri Love Buzz untuk kali ini dengan satu buah petikan dialog dari salah satu film, judulnya Silver Linings Playbook. Salah satu tokoh utamanya, Tiffany, bilang, I used to think you were the best thing that happened, but now I think you might be the worst thing. Tokoh lainnya, Pat, menimpali, you have to do everything you can. You have to work your hardest, and if you do, you have a shot at a silver lining. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.